jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Halo semuanya, selamat siang. Ya, Halo. halo. Puji Tuhan kita semua bisa berkumpul untuk saling berbagi cerita cinta tentang Yuli Haryati Salim, saudara yang kita kasihi. Ini semua teman-teman drum bandnya Tante Uli ya. Wah, keren-keren nih semuanya. Halo. Pada di mana aja nih? Senang banget nih kita semua bisa kumpul-kumpul sharing-sharing tentang pengalaman dan kenang-kenangan kita bersama Tante Uli. Ini kan tim drum band ya, dulu pada masanya lagi on fire-nya katanya sering nih kompetisi ya drum band se-Indonesia. Mayoretnya katanya Tante Christine nih ya waktu itu ya. Mau Ya, cerita betul. gimana nih Tante dulu pengalamannya zaman masih ikutan kompetisi drum band bareng Tante Yuli? Ya seru lah. Ya, selamat siang kepada Papa dan Mama Yuli, serta saudara-saudara dan teman-teman semua. Kenangan yang kami rasakan sangat mendalam waktu kita masih di NSI ya. Waktu itu saya juga bersyukur bahwa Yuli telah membuat karma baik di dalam pengembangan organisasi kita di Agama Muda ya, bersama dengan teman-teman yang lain. Setelah menikah ya kita juga banyak sudah tidak sering bertemu lagi, tapi setidaknya di dalam kehidupan Yuli itu telah banyak membuat karma baik buat kami. Seorang yang cukup disiplin ya, dan juga komitmennya tinggi. Waktu itu masalahnya baru berkembang kegiatan-kegiatan kebudayaan ya, kegiatan anak-anak muda itu ya. Waktu itu latihan sampai malam di Senayan. Terus juga waktu itu kita sewa mobil rame-rame dari Sibu Timur Laut gitu ya. Masing-masing ngumpulin uang sendiri gitu. Nah, disitulah ada kegembiraan tersendiri bagi kita semua ya. Tapi dengan berjalannya waktu ya, karena hidup ini kan selalu penuh perubahan ya. Tapi justru bagi kita yang bisa masih mengikuti perubahan itu, mungkin hati kita selalu
bisa di dalam ketenangan, kekuatan, ya kesenangan. Dalam kesempatan ini saya berdoa, dan kita dalam agama Buddha percaya bahwa jiwa itu kekal abadi, ya. Jadi lahir, tua, sakit dan mati itu ada proses untuk bisa kembali ke alam kehidupan lagi di masa yang akan datang dengan hidup yang lebih baik, lebih sehat, ya, dan juga lebih bahagia begitu. Kita semua masih punya kenangan yang cukup lah, karena waktu itu memang tidak mengenal waktu. Waktu kita latihan itu siang malam, kadang lagi ujian, lagi ulangan, ya tetap menjalankan tugas-tugas kemanusiaan waktu itu juga dalam pengembangan Dharma di NSI. Tapi saya juga mengharapkan kepada Papi Mami Yuli tetap sehat, bangga melihatnya walaupun tua masih tetap sehat, semangat. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa tetap bersahabat dan tetap punya kenangan yang manis bersama Yuli dan keluarga semua. Terima kasih. Dan saya atas nama Yuli, keluarga Solihin Salim, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan ingatan daripada Christian. Ada Tante Ave juga ya di Tokyo ya? Ave itu. Selfie. Selamat siang, di sini selamat sore. Pak Sore, di sana sore ya Tante. Halo. Apa kabar Pak Solihin, Ibu Solihin, Yuing, Santoso? Baik, terima kasih. Baik-baik, selfie. Ya, sama-sama. Saya kenal Yuli melalui Pak Solihin, Ibu Solihin lebih lama. Semuanya kenal, ibu bapak, Santoso, Yuli, Yuing, kenal semuanya. Saya hanya waktu di drum band saya tidak begitu lama. Acara di Megamendung sama acara di Convention Hall. Tapi hubungan dengan Yuli, mama papa saya juga kenal Pak Solihin, Ibu Solihin. Yang paling terkesan buat saya, walaupun Yuli sudah Katolik, dia itu tetap bersahabat, juga dia tidak memandang ini siapa, itu siapa, atau melalui pandangan luar ya, atau ada uang atau tidak ada uang, dia tetap bersahabat. Selalu dia jiwanya besar. Saya akui, biarpun sudah jadi Katolik, saya benar-benar tunduk sama dia, hormat dia. Karena apa? Waktu saya datang beberapa kali ke Indonesia, saya juga datang ke Kaikan di Kemayoran, ada upacara untuk sembahyang perdamaian dunia di sana. Yuli sama suaminya itu selalu antar jemput papa mamanya. Itu saya puji sekali. Terus kemudian waktu dia sakit, dia ada telepon saya. Terus saya juga kaget karena kakak saya Helen dan mama saya meninggal juga karena kanker. Memang di dalam keluarga hanya saya saja yang masih suka gakai ya. Tapi waktu itu saya tidak pandang. Maksudnya karena saya suka gakai, saya tetap berkeras hati. Bagaimana kakak saya, mama saya ini waktu menghadapi saat-saat terakhir pun tidak meragukan kekuatan kasih Tuhan Yesus kepada mama kakak saya. Waktu itu saya tidak pandang. Saya baca Bible, Alkitab untuk kakak saya, mama saya setiap hari. Saya baca apa yang bisa saya berikan kepada kakak sama mama saya yang terbaik. Sama seperti kita dalam agama Buddha pun. Yang terpenting itu saat terakhirnya. Saat terakhir itu jangan kita lepas apa yang kita percaya. Hanya pegang itu. Semuanya ada jodoh. Kita tidak tahu. Memang waktu saat itu kita semua sama-sama waktu masih di NSI ya. Jodoh untuk percayaan masing-masing. Pilih jalannya masing-masing. Tapi untuk persahabatan itu kita tetap terus pentingkan. Dan saya terakhir bertemu dengan Yuli itu berapa tahun yang lalu sama mama saya, sama adik saya, terus sama Yuing, sama Ibu Solihin, terus sama adiknya yang laki-laki. Kita pergi makan di Serpong. Waktu itu sama-sama. Saya lihat Yuli orangnya ceria, pinter sekali untuk bergaya foto. Dia senang di foto. Jiwa dia punya apa adanya, dia tidak malu-malu, tidak harus tutup-tutup. Saya tidak bisa, tapi dia bisa bergaya. Wah, kelebihannya dia. Makanya kalau lihat fotonya sekarang, ingat, dia orangnya baik sekali. Sayang, dia terlalu cepat. Tapi kita, biarpun dia sudah tidak ada, bagi saya dia tetap ada. Karena saya bisa kirim dia daimoku. Yuing,
Sekarang Yuli juga pasti yang paling kehilangan. Juga Bapak, Ibu Solihin tetap sehat. Jaga kesehatan ya Pak. Nanti saya juga datang lagi ke Jakarta. Kita ketemu lagi ya Pak ya, Ibu ya. Ya Yuing juga ya. Santoso, tolong jaga papa mama ya. Hubungan antara jiwa dengan jiwa tetap berjalan. Dan kemudian pun kita harapkan persahabatan ini berjalan abadi. Nanti kapan-kapan kalau ke Jakarta latihan drum band lagi kita. Iya boleh. Tadi dari Tante Pohwa nih ada yang mau diceritain gak nih Tante? Kan Tante Pohwa deket banget nih ya. Iya, selamat siang. Saya ikut drum band. Pertemanannya semakin dekat ya sama Yuli. Masa-masa drum band itu memang masa yang seru ya. Kita waktu itu masih muda, masih penuh semangat, masih kuat. Kalau ada pertandingan kita latihan sampai malam. Pertemanannya menjadi intens sekali. Nah, jadi ada cerita yang lucu juga nih sebetulnya. Waktu itu teman dekatnya tuh ada dua. Jadi kadang-kadang ini dijemput sama yang naik mobil, sama kadang dijemput sama yang naik motor. Waktu itu kita tuh suka nebeng nih, yang satu arah pulangnya. Kita nebeng naik mobil bak terbuka, jadi semuanya naik semua di situ. Nanti kita turun di perjalanannya, nanti masing-masing dekat rumahnya akan turun. Kancil, di Glodok, dan terakhir saya di Beos ya, di stasiun kota situ. Di situ memang seru sekali gitu. Kami tuh bisa sama-sama, kalau ada Yuli tuh pasti rame deh pokoknya. Kita ngobrol ke sana ke sini, dan selama saya berteman sama Yuli, saya tuh nggak pernah selisih paham gitu, atau marahan atau bagaimana tuh nggak pernah. Kalau kita ngobrol juga sama Yuli tuh seru. Saya juga pernah satu kantor sama Yuli waktu itu. Jadi waktu itu Yuli udah kerja di kantornya, cari orang, dia kasih tahu ke saya. Kita pernah satu kantor kurang lebih sekitar mungkin antara setahun sampai 2 tahun gitu ya. Yuli married, kita sama-sama sibuk ngurus keluarga gitu. Mulai ketemu lagi itu pas ada grup WA ya. Yuli juga begitu aktif di situ. Saya lihat Yuli suka fotoin dia masak gitu. Aduh, dalam hati saya Yuli ini benar-benar ibu rumah tangga yang bukan main ya. Kalau masak tuh banyak sayur, saya sampai bingung Yuli mana caranya masaknya keburu kata dia gitu. Waktu berjalan terus, jadi saya sama Yuli tuh paling kontek-kontekan kadang gitu ya. Waktu itu saya mendengar dia tuh kena COVID ya. Nah, waktu dia kena COVID, saya juga kaget gitu ya, sama buncin kan waktu itu sama berdua ya katanya kenanya. Nah, di situ memang paling ngobrol aja di chatting aja gimana kondisinya. Nah, terakhir saya dengar dia sakit, batuk. Katanya batuknya kok nggak mau sembuh-sembuh gitu. Nah, terakhir saya juga sempat kaget ya begitu tahu Yuli itu kena cancer gitu. Tapi waktu Yuli masuk ke rumah sakit, saya juga nggak sempat datang, nggak sempat tengok karena waktu itu situasi COVID juga sedang gawat gitu ya. Terakhir saya ketemu Yuli itu di sekitar bulan Desember. Saya sama adik saya datang ke rumah Yuli. Nah, waktu ketemu Yuli, dia tuh menurut saya biasa aja, nggak seperti orang yang sedang sakit cancer gitu. Seperti biasa ngobrol, ceria gitu. Pokoknya nggak kelihatan dah kalau orang sakit cancer tuh harus biasa lemah atau gimana, dia nggak, biasa aja gitu. Cuman kalau ngomong mungkin agak ngap gitu kan dia. Tapi tetap aja dia kalau ngobrol kan memang Yuli tuh seru gitu ya. Saya sama Manhua ya pas pulang gitu, Yuli walaupun sakit tetap aja ya, maksudnya seperti biasa ngobrolnya banyakkan dia kayaknya cerita daripada kita gitu. Ya itulah Yuli, memang Yuli tuh orangnya ya ceria gitu. Walaupun kita sering kadang ngobrol, tapi kita tuh ngobrol yang biasa-biasa aja. Adik saya juga bilang Yuli itu nggak pernah ya maksudnya ngomongin, maksudnya gosip temennya begini begitu, nggak ada gitu. Kita tuh ngobrol yang enjoy aja, yang enak aja gitu. Waktu pergi, waktu Yuli meninggal maksud saya waktu itu di kantor ya, pagi-pagi adik saya telepon saya info kalau Yuli itu udah nggak ada. Waktu itu saya kaget gitu ya, sedih gitu. Sehingga saya di kantor juga sendirian, saya nangis. Saya merasa benar-benar, seperti ada yang hilang gitu dalam diri saya. Kehilangan gitu kan. Ada sesuatu yang hilang di dalam diri saya dengan kepergiannya Yuli. Itu yang saya rasakan. Sampai hari ini kalau saya ingat itu, saya tuh kadang sedih gitu. Tapi ya bagaimana, itulah siklus kehidupan gitu. Menurut saya Yuli itu adalah orang yang sangat baik. Orang yang selalu dirindukan sama teman-temannya. Kalau ada Yuli pokoknya jadi rame deh, suasana jadi hidup. Ya saya yakin
seperti Christine tadi bilang bahwa Yuli itu dalam kehidupan kali ini tuh udah membuat karma baik dan yakin di kehidupan yang akan datang Yuli juga bisa hidup bahagia. Terima kasih Poha. Saya ayahnya Yuli Ya. dan mengucapkan terima kasih banyak atas uraian-uraian yang telah disampaikan. Semoga walaupun Yuli tidak ada, hubungan kejiwaan kita tetap tertanam di dalam hati kita. Terima kasih banyak Poha. Terima kasih. Dan juga kirim salam sama Manhwa ya. Terima kasih. Ya, makasih. Ada Tante Shirley juga nih, soulmate satu lagi juga ya Tante ya. Om Sunhin, Tante Eni, Yanto, Santoso, Yuing, udah lama kita nggak ketemu ya. Saya tuh tahu Yuli sakitnya itu Oktober ya. Waktu setelah dia COVID saya tahu, buncin COVID-nya parah saya tahu. Pakai oksigen berapa itu dia juga cerita. Terus waktu Oktober itu 1 Oktober Yuli bilang dia sakit, dia titip doa karena saya waktu itu kan mau jarek kan, saya mau doa ke Gua Maria Kerep. Nah terus dia bilang titip doa ya Sir kalau lagi rosario gue sakit katanya. Terus sakit apa? Saya bilang gitu kan karena saya taunya dia cuma batuk-batuk gitu loh. Nah jadi saya nggak tahu kalau dia tuh gawat gitu ya misalnya ya. Jadi terus oh iya ntar aku doain ya pas lagi rosario, saya bilang gitu. Nah terus dia bilang jadi waktu Oktober itu dia mulai sakit kan dan dia mulai masuk rumah sakit dah kalau nggak salah sih. Masa dia banyak apa gitu, dia cerita saya tuh deket banget sama dia, masa remaja saya bersama dia seperti kayak Poho bilang gitu ya, kita kan sama-sama ngabisin di drum band gitu, jadi memang setiap hari hampir ketemu gitu, dan memang saya nggak pernah konflik juga sama Yuli, nggak pernah berantem, nggak pernah apa gitu, karena hubungan kita sama dia bagus, keluarga saya sama keluarga Om Sunin juga bagus hubungannya, mama papa saya saling mengenal gitu, dekat gitu. Nah jadi kita nggak pernah ada konflik juga. Apa setelah nggak drum band lagi kan kita nggak berhubungan. Nah sejak ada grup WA baru kami berhubungan lagi. Jadi kalau Yuli ulang tahun ataupun Natal ataupun Pasca kami saling ngucapin selamat. Kadang-kadang pun kalau misalnya saya iseng, saya udah lagi di Sunter, saya telepon dia dadakan, Yul lagi di mana? Di rumah. Oh ya kita ketemunya makan bakmi, saya jemput dia gitu. Jadi dadakan-dadakan aja gitu. Memang kalau misalnya ketemu Yuli ceritanya banyak. Cerita iya kayak di Rapel gitu ya, berapa tahun gak ketemu gitu, jadi dia ceritanya banyak. Emang dia nggak pernah gosipin orang, dia ceritain apa adanya gitu, baik dia tentang keluarga dia, apa dia cerita ya, kami terbuka satu sama lain untuk saling cerita gitu. Kan Oktober dia mulai sakit ya kalau nggak salah ya, terus udah gitu selalu saya nanya gimana Yul, sekarang gimana keadaannya ya, gimana dia cerita. Terus saya bilang kan, dia juga bilang dia juga kuat imannya gitu ya. Karena kan dari turunan nggak ada yang kanker, terus ngerokok juga nggak ada, semuanya jadi kayaknya kok bingung bisa kena gitu ya. Tapi kan kita langsung berpikiran nggak usah nanya-nanya tentang dari mana, kenapa bisa begitu, seakan-akan kita protes. Jadi mendingan ya udah kita terima aja apa adanya. Terus saya juga pernah sempat bilang sama dia, semua orang pikul salib. Nah mungkin salib yang lagi kita pikul ya gimana gitu, karena kan semua orang juga pikul salib dalam kehidupan gitu kan. Terus gitu dia juga terima gitu loh, dia juga nggak pernah kayak nyeselin, nggak pernah protes sama kehidupan, kenapa dia yang kena, apa dia nggak begitu orangnya, iman dia kuat gitu ya. Sampai kan kadang-kadang kita WA-an gitu, iya gimana keadaannya, apa selalu nanya gitu. Nah saya lihat waktu lagi Imlek dia tuh masih ramai gitu ya, ketemu sama kumpul kan, kamu orang keluarga Salim kumpul, saya juga lihat. Saya masih bilang, Yul masih ngumpul, saya bilang gitu ya, iya soalnya udah lama kan nggak ngumpul, udah 2 tahun katanya. Ya udahlah jadi ngumpul, kalau nggak ketemu mama papanya juga kalau nggak Imlek begini, dia bilang gitu. Jadi 1 Februari Imlek itu kan masih ngumpul kan keluarga Salimnya. Tahu-tahu pas ya masih hubungan lah ya, maksudnya dia bilang dia mau kemo tanggal 28 kalau nggak salah mulai kemonya. Nah jadi kan teman-teman di drum band kan berpikiran Yuli meninggal gara-gara kemo, padahal Yuli belum kemo saat itu kan. Nah, kita kan jadi kaget pas Yuli padahal waktu tanggal 27 yang ulang tahun Sunfa kalau nggak salah itu ya masih ngechat di grup bahwa selamat ulang tahun. Jadi kita kaget banget waktu tanggal 1 Maret pagi dibilangin Yuli meninggal. Maksudnya syok banget gitu ya, karena kayaknya kok bisa ya udah baru ngomong-ngomong kok udah meninggal gitu ya. Saya tapi lihat waktu lagi tanggal 1 Maret itu juga saya langsung ke rumah duka, saya lihat Yuli meninggalnya bagus banget gitu. Sampai saya ngechat ke Buncin, Yuli itu meninggalnya indah gitu loh. Dalam kehidupan Yuli kan semua orang harus ngalami lahir, sakit, tua, mati. Itu memang udah hukum alam. Kita lahir, kita nggak tahu di keluarga yang mana, kenapa kita dilahirkan di mana kita nggak tahu ya, karena itu memang udah jodoh kita sama orang tua kita, sama keluarga kita. Tapi kalau mati, kita mati dengan indah, itu tuh baru Yuli saya lihat. Dia itu waktu saya nggak ngikutin misa di sana di rumah duka, tapi saya selalu zoom gitu. Saya lihat ramai terus loh, padahal lagi keadaan COVID. Itu bagus banget. Berarti tuh Yuli dicintai dan disayangi sama temennya banyak gitu loh, sehingga tuh datang terus gitu.
Kemarin pun waktu lagi misa 40 harinya, saya juga bingung ya, sampai bisa diadain di gereja. Sampai saya bilang sama suami saya, kok bisa ya bisa ngadain misa di gereja gitu loh. Saya, ya mungkin itu karena baik yang Yuli gitu ya. Sampai yang datang pun kemarin semalam juga masih rame. Saya juga bingung gitu ya, betapa gitu Yuli itu berarti dicintai banget gitu. Izin untuk misa di gereja aja saya bilang bingung banget gitu ya. Kok bisa terus gitu ada pastor yang bisa menyanyi gitu khusus buat Yuli gitu loh. Sampai saya tadi bilang ke Buncin gitu ya. Kok bisa ya? Saya bilang itu Romo baik banget ya, hubungan kalian deket banget sampai bisa nyanyiin khusus gitu buat Yuli. Yuli tuh benar-benar kehidupannya itu berarti dia sama semua orang dia baik, sampai waktu lagi meninggal pun orang benar-benar hormatin dia. Ya itulah kesan-kesan saya senang banget gitu, sampai saya berpikiran gini, apa kita bisa mati dengan keadaan seperti Yuli, mati yang indah gitu. Terima Thank kasih. you Terima Tante kasih ya Sherry. Shelly. Saya atas nama ayahnya Yuli mau ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan walaupun kita sudah tidak ada, semoga perhubungan kita baik dengan mama dan lain-lainnya. Saya mengharapkan supaya dalam waktu-waktu yang akan datang kita tetap menjalin hubungan yang baik. Ya, terima kasih Shelly. Kirim salam untuk mama ya. Satu lagi nih Ya, kita sama-sama. dari Tante Emi kali ya. Tante Emi kan juga yang ngumpulin semua teman-teman drum band nih Tante. Gimana Tante, ada kesan-kesan atau pengalaman yang mau dibagikan cerita tentang Tante Yuli? Ya, selamat siang Pak Solihin, apa kabar Bu Eni? Udah lama kita nggak ketemu ya. Ya, sudah 2 tahun nggak ketemu ya. Ya, sebenarnya sangat ingin sekali setiap bulan seminggu bisa ngecum sama Pak Solihin melalui pertemuan Cipu kan. Selamat siang Santoso, Yuing, untuk semua keluarga besar Pak Solihin. Saya rasa apa yang saya ingin bicarakan sepertinya udah diborong oleh teman-teman saya semua, karena saya bagian yang agak belakang ya. Jadi apa yang saya udah catat mau ngomong itu semua udah dibicara sama Kokwa, udah dibicara oleh Ibu Shirley, sudah dibicarakan Ibu Ipe, semuanya sama. Yang pasti adalah saya rasa ya selama ini Yuli hidup di dunia ini tidak sia-sia. Dia benar-benar sudah mencapai suatu kemenangan, bahwa dia ada eksis di dunia ini. Begitu indah, pergi pun juga begitu indah. Seperti yang tadi Shirley bilang, saya belum pernah loh melihat, saya itu biasanya ya kalau ke rumah duka paling nggak berani almarhum orang yang meninggal. Tapi karena Yuli itu teman saya dari SMA, kami itu SMA sama Buncin sama Yuli. Dan saya itu dulu sering ke rumah Yuli karena adik saya sekolahnya di belakangnya rumah si Yuli. Sehingga kita sering sama adik saya ketemu, sama-sama berangkat drum band gitu ya. Jadi saya sering sekali ke rumah Yuli ya. Sangat dekat sekali dengan Yuli, juga mandi juga di sana ya, makan juga kadang-kadang di sana gitu ya. Jadi emang hubungannya sangat dekat sama Yuli. Memang apa yang dikatakan benar, Yuli itu nggak pernah gosipin macam-macam. Orangnya itu sangat ceria ya. Ada Yuli rasanya enak gitu loh, nggak bete. Kalau ada Yuli rasanya ada aja dia topik yang dia keluar. Nggak tahu dari mana, pokoknya ada aja. Dan bicaranya juga tidak kalem, cepet, seset gitu. Jadi selama ada grup WhatsApp ini, kita juga senang sekali akhirnya bisa kumpul kembali semua anggota-anggota drum band Mandarafa. Nah, Yuli adalah salah satu orang yang boleh dikatakan seperti ikon dalam WhatsApp grup kita, karena itu sering nongol setiap hari, rata-rata setiap hari. Dari dia pergi makan sama suami, makan seafood, makan apa sama temen, dari dia kumpul-kumpul sama keluarga, sehingga kita semua tahu keluarga Yuli. Dari anaknya, mantunya, cucunya semua tahu. Ya, itulah Yuli, apa adanya. Jadi waktu Yuli sakit pun juga kita semua sangat mensupport, memberi semangat kepada Yuli. Memang seperti yang dikatakan bahwa namanya siklus kehidupan itu adalah lahir, tua, sakit, meninggal, itu adalah sesuatu yang udah wajar. Jadi ya tidak perlu kita sesalkan. Yang penting adalah saya merasakan Yuli sudah menang dalam kehidupannya. Nggak semua orang bisa merasakan itu. Ya apalagi tadi Sherly bicara sesudah Yuli berangkat aja 40 hari juga masih ramai. Banyak orang yang sangat ingin ikut Zoom atau melihat, masih mau mengikuti berita-berita. Dari saya sekian, karena apa yang ingin saya sampaikan semua udah sampai. Jadi saya cuma titip salam supaya anak-anak lebih bisa menjaga Buncin. Karena saya yakin itu sangat berat, karena Yuli itu adalah seorang pendamping yang serba bisa, serba ringan tangan, apapun juga bisa. Dia Wonder Woman, Wonder Superwoman ya Tante ya. Ya, dia itu emak-emak yang hebat, luar biasa, luar dalam. Kalau perlu panjat genteng juga dia manjat genteng. Itu benar sih. Thank you banget Tante Emi untuk sharingnya.
Selama masa Tante Uli hidup, Tante Uli sering menyanyikan lagu ini, dan lagu ini juga hits pada masanya, yaitu lagu Sabda Alam yang akan dinyanyikan oleh keponakan Tante Uli dan diiringi oleh adik Tante Uli ya. Kicau burung bernyanyi, tanda buana membuka hari, dan embun pun memudar menyongsong fajar. Sejenak ku terlena akan kehidupan yang fana, nikmat alam semesta, nusa indah nirmala. Serasa pagi tersenyum mesra, tertiup bayu membangkit sukma. Adakah esok kau senyum jua, memberi hangatnya sejuta rasa. Kicau burung bernyanyi, tanda buana membuka hari, dan embun pun memudar menyongsong fajar. Serasa pagi tersenyum mesra, tertiup bayu membangkit sukma. Adakah esok kau senyum jua, memberi hangatnya sejuta rasa. Sabda alam berbuah kodrat tak tertahan, rasa cinta, rasa nista berpadu satu. Serasa pagi tersenyum mesra, tertiup bayu bangkit sukma. Adakah esok bersama? serasa pagi tersenyum mesra, tertiup bayu membangkit sukma. Adakah esok kau senyum jua, memberi hangatnya sejuta rasa. Terima kasih juga untuk dukungan dari Tante dan Om yang selalu support Tante Uli di masa-masa terakhir hidupnya, dan kenangan-kenangan manis kita bersama Tante Uli tetap selalu kita kenang dan kita simpan di hati kita, dan kita tetap melanjutkan semangat hidup Tante Uli, tetap menebar kebaikan ke sesama, menjadi garam dan terang dunia untuk sesama. Terima kasih semuanya, sampai kita bertemu lagi. Terima kasih telah berbagi cerita cinta pada hari ini. Kematian adalah suatu proses bertahap meninggalkan horizon kehidupan. Seperti kita melihat sebuah kapal berlayar meninggalkan pelabuhan dan menuju horizon. Kapal menjadi kecil hingga akhirnya tak terlihat lagi. Namun kita percaya bahwa akan ada seseorang yang sedang berdiri di seberang sana, di tempat yang jauh, yang sedang melihat kapal yang sama. Ia melihat kapal semakin dekat, hingga akhirnya berlabuh di pelabuhan yang baru. Kematian memang menjadi sesuatu kehilangan yang menyedihkan. Hati kita pun berduka. Namun, saat kita memikirkan tentang dia yang sedang berdiri di tepi pantai lainnya, yang sedang menanti orang yang kita cintai dan menghantarkan ke kediaman barunya,
maka senyum akan merekah, menghapus tetesan air mata kita.